Assalamualaikum. Kemarin kita udah ulas ya, fasting itu timingnya nggak sebebas yang dikatakan kebanyakan influencers. Salah satu yang mesti dipedomani supaya ngeklik itu dengan ritme sirkadian atau ritme rutin harian kita sebagai manusia. Yaitu manusia beneran, bukan manusia kadal. Ini kok jadi kesono-sono. Salah satu yang ada pada ritme atau pola harian atau pola sirkadian kita itu siklus hormon melatonin. Melatonin ini hormon yang ngegas healing. Konon ada di semua makhluk hidup, yang besar segede gajah atau ikan paus maupun yang kecil-kecil, sekecil bakteri-bakteri. Nah, siklus melatonin manusia ini kayak gini nih. Setelah diproduksi di kelenjar pineal di kepala kita, dia itu terus muncul mengental di aliran darah. Manakala hari gelap dan mulai solid atau dibilang sebagai awal jam melatonin itu di sekitaran jam 9 malam gitu, kalau normal di daerah tropis kayak di Indonesia ini, dan terus bertahan sepanjang malam sampai kemudian reda manakala hari menjelang terang, menyingsingnya di sekitaran jam 7.30 lah, sekitar itu. Itulah saat terbaik untuk healing. Kalau autophagy ngegas di periode itu, autophagy-nya bakalan paling jos. Jadi yang mau ngatur timing fasting yang nguber autophagy, silakan tuh diatur supaya autophagy-nya peak berbarengan dengan peaknya melatonin dalam darah ini. Gitu juga sebaliknya, kalau yang mau diuber itu stem cell, pasca fasting selesai, bisa aja ngegasnya diatur berbarengan dengan siklus melatonin ini, tapi konsekuensinya fastingnya jadi harus sudah selesai, sudah berakhir pada sekitaran maghribnya ya. Hidup ini adalah pilihan, dan ini salah satu pilihannya. Terserah mau pilih mana. Apakah mau optimum bagian autofagi, perontokan, prinsipnya, atau mau stem cell building, rebuildingnya. Kalau mau dapat dua-duanya dulu pernah kita bahas juga, itu rada tricky. Silahkan aja dicari lagi videonya. Ya, kalau ulasan zaman dulu ya, biasanya udah berhenti, stop sampai di sini. Tapi di zaman kekinian, ini ada sambungannya lagi. Ternyata ya, berdasar riset-riset terkini, sebagai makhluk yang besar, walaupun tidak sebesar gajah, ikan paus, atau gorila, siklus melatonin manusia tidaklah sesederhana itu. Gambaran itu tadi cuma gambaran kadar melatonin di aliran darah kita. Sedangkan tadi sudah kita bilang bahwa nyaris semua makhluk hidup itu punya siklus melatoninnya sendiri-sendiri. Dan tubuh setiap manusia itu nyawanya bukan nyawanya dia tok, tapi ada juga tuh bakteri-bakteri mikrobiota di perutnya dan di sejumlah tempat itu pun punya siklus melatonin kecil-kecil versi mereka. Di luar itu ada lagi di mitokondria sel-sel yang konon wujudnya itu dia seperti bakteri-bakteri kecil juga ya. Dulunya bisa aja itu terpisah tersendiri sering masa evolusi terus menyatu ke badan kita. Nah, mitokondria itu juga punya siklus melatonin internalnya sendiri. Berdasar riset terkini ternyata ditemukan kali kalau siklus melatonin makhluk klinik di tubuh kita itu polanya berkebalikan dengan siklus melatonin di aliran darah kita. Nah, kencengnya melatonin di dalam tubuh makhluk-makhluk kronik di mitokondria dan mikrobiota di perut kita tadi dan lain-lain ya, kencengnya justru di siang hari, yaitu manakala kita mendapat siraman inframerah yang memadai dari sinar matahari atau sinar lampu petromax atau sinar apalah gitu ya. Pokoknya inframerah bukan cabai merah. Nggak tahu tuh tadi ya, petromax ada inframerahnya apa enggak. Nah, kalau seharian kita dikerem aja terus di kantor gitu ya, di ruang kerja atau di rumah atau di bunker bawah tanah atau di gua atau di mana gitu ya, yang minim inframerah, ujungnya melatonin siang itu jadi mediocre, enggak ngegas optimum. Ini kayaknya lelucon tapi banyak loh manusia yang sehari-harinya itu nggak cukup kesiram inframerah sinar matahari. Di Jakarta aja banyak, masuk kantor selagi hari gelap, keluar setelah gelap lagi. Nah, di luar negeri daerah dingin tuh juga jutaan tuh yang jarang dapat kehangatan cinta dan kehangatan sinar matahari. Itu hal tragis tapi rata-rata harap maklum. Konsekuensinya, kalau melatonin siang di makhluk-makhluk kronik di tubuh kita enggak optimum karena kurang booster dari sinar matahari dan seterusnya, maka malamnya ya tubuh kita pun itu menyesuaikan. Produksi melatonin darahnya bakalan slow juga. Nah, padahal kalau produksi melatonin darah saat malam slow, siang berikutnya melatonin siangnya pun cenderung menyesuaikan jadi slow juga. Ini lingkaran setan nih urusannya. Kalau tuyul aja mending, ini setan loh, medeni. Jadi, kalau kita ingin melatonin solid di aliran darah saat malam, maka siangnya kita mesti banyak mendapatkan siraman sinar inframerah dari matahari dan juga mesti banyak mendapatkan siraman rohani dan rohana. Wah, kok terus kemana-mana. Soal inframerah ya yang menyehatkan dari sinar matahari itu topik untuk hari lain lah ya. Tapi sampai di sini aja. Ini udah komplikasi nih.
melatonin darah saat malam, itu siklusnya ternyata punya keterhubungan dengan melatonin siang yang ada di makhluk-makhluk kronik di tubuh kita. Seenggaknya itu ada mitokondria sel dan biota di perut kita tadi itu. Dan dua-duanya ini penentu. Terus ada faktor lain tuh, penentu melatonin darah kita saat malam, tapi sementara itu dulu lah. Ini siklus yang sifatnya rutin dan lazim. Hikmahnya di sini, kalau healing malam mau optimum, selain timing fastingnya mesti diatur, pikirkanlah outdoor activity itu menyerap infra merahnya sinar matahari, tapi mesti baik-baik tuh sama sinar ultraviolet. Nah, ini bukannya mau menambah keruwetan lebih lanjut, tapi emang kayak gitu situasinya. Inframerahnya itu bagus kalau kita banyak dapatkan, tapi ultravioletnya jangan banyak-banyak. Nah, siklus ini terus bisa keganggu ya atau bergeser oleh sejumlah hal, tapi ini mending untuk lain waktu aja lah ya di video lain. Dan ini segini dulu, terima kasih.